dibiarkan atau mau secara positif. Tapi Pak Zain yang saya lihat dampaknya dikerawatkan di sana tadi pertanyaannya. Ya, dari segi konsep bersaing. Misalnya kalau itu Pak Minister Luhut Putra pernah berkata saya itu bagaimana berkaitan antara Luhut kelihatan mengui dan lain sebagainya sampai memperperang antara mengui dan kelihatan akhirnya ketemulah di Tangga Yuda karena pimpinannya bersaudara Wong perang. Makanya ada desa Tangga Yuda sekarang. Nah, jadi itu yang saya lihat Pak Zan. Lebih banyak ke arah hal yang positif untuk bersaing secara positif. Yang dini lagi ini atau lagi ini. Dan sehingga ketika maju bersama, keluar bersama-sama, itu ini punya identitas. Ya contoh misalnya keluar kong saja yang raja yang keluar itu beda. Yang dini ngalir buruk nih. Kompetisi tapi secara sehat sehingga ini sebenarnya akan menumbuhkan rasa persaingan dan memperkaya. Makanya memang dari dulu ketika dapat tadi terbuka tapi selektif. Nah karena itu kan muncul hal-hal yang katakan tadi yang dibahas pada lembaga studi ada kolaborasi itu kan muncul karena keterbukaan tapi terbuka secara selektif. Gitu. Jadi dampaknya ada baca dari ide itu saya lihat. Kemudian misalnya dalam bidang karawitan itu memang terbuka sekali. Yang di luar ada kira gede mana kali ada kan. Itu lebih kemudian gede mana. Tapi akhirnya kan gendeng-gendeng yang sangat bagus dan pola-pola perkentangannya bagaimana dan lain sebagainya. Dan intinya macam di awal saya singkat itu adalah dari sisi belakang ekspansi itu saya lihat dari sisi positifnya. Pada daerah itu banyak bersaudara. Memang banyak misalnya waktu pejeng pukulnya masih ada banyak pukul banyak berkata itu dan lain sebagainya masih ada. Nah, tetapi yang penting sejak saat itu sebenarnya terjadi jalinan-jalinan yang positif dalam bidang studi. Itu yang kira-kira yang saya lihat dari sisi gagasan itu positif. Nah kemudian dari sana internal maka menimbulkan rasa jengah. Yang itu mulai dari ini kira-kira mungkin padahal banyak diinput. Nah disinilah kehebatan para pemimpin misalnya Republik Raja. Dia selalu mengatakan kurang lebih ini. Dia nak minum bir di Jakarta terus rumah punya. Dia minum sekol punya di dalam cek ada timpal. Nah ini satu ungkapan yang maknanya sangat dalam. Dan meyakinkan oleh karena itulah dibangun fondasi yang saya sebutkan fondasi namanya agama yang menurut karena tujuan bersama seperti tadi pertama adalah senian itu berkesenian atau mengarang itu adalah jalan sekaligus tujuan. Nah ini konsepnya sangat dalam. Kalau kita renungkan itu yang ditanamkan kenapa Ubud bisa berlangsung di sekarang itu dari sisi yang saya lihat. Nah kemudian untuk budaya memang sejak kecil itu masih ada. Cuma, nah apakah ini rejang yang mana itu yang saya belum tahu. Rejang Lenteng, rejang Moyopati atau rejang yang mana atau rejang mana kita tidak tahu. Kejadian itu memang digambarkan dalam panel-panel pura. Kan mungkin coba. Masih kalau kita ke pura misalnya meskipun direnovasi tapi itu masih ada. Jadi kalau kita baca secara bahasa rupa itu akan panel itu akan memberitahu kita tentang sesuatu yang terjadi. Nah inilah bagian dari tradisi lisan yang barangkali kita kupas. Pesan apa yang itu kan pesan sebenarnya. Di pura ini ada begini. Kalau tidak ya tidak mungkin. Tapi ada pesan yang terselubung yang dikandung oleh relief itu. Tarian Bali yang di Pulau Lebah yang saya tahu itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan terakhir masih ingat dalam itu ketika semangat ada dalam zaman waktu ketika banyak
ini saudara, sampai semua bercelah berdua, udah dalam manusia tapi ngantor senilai begitu antusiasme untuk bisa mempersembahkan sesuatu di Pulau ini karena tadi nampaknya Raja Ubud yang dulu itu menerapkan konsep bendungan dan seniman. Jadi untuk mensejahterakan rakyat itu perhatikanlah bendungan dan seniman. Bendungan itu inovasi dengan air. Kalau ada air, sawah pasti bagus, menghasilkan padi secara lahiriah itu sejahtera. Nah seniman atau orang yang hebat yang mampu memberikan hiburan sekaligus memberikan tuntunan untuk hidup dan kehidupan. Nilai-nilai ada di sana. Jadi keindahan itu yang saya sampaikan. Pertunjukan legong yang tertulisannya itu sebenarnya digambarkan oleh Bapak itu adalah tata krama, etika. Tidak ada, jadi nggak boros. Nah, belakangan mungkin ada berkembang apa kalau misi apa mungkin itu sebenarnya tidak ada maksud. Topengnya pasti topeng tua. Nah sekarang sering diganti dengan jauh dan sebagainya. Tapi itulah yang melanjuti itu karena ada filosofi yang mendasari. Apa itu? Kini ada kerama libur-libur. Bagaimana menyambut tamu, bagaimana kesiapan itu, itulah yang digambarkan ke dalam. Nah, terus penarinya masih di Rong 3 sampai masih kebetulan kalau bicara legong penari terakhir itu Putu Chandri dalam diri saya itu tahun yang lalu ini terakhir tapi dia masih punya rekaman untuk judul tadi fotonya ada itu menjelang beliau ke atas. Kebetulan saya ikut menabuh legong itu berbeda dengan beliau kan lebih kencang. Tetapi mana yang duluan? Nah ini belum bisa dijawab karena apa? Dulunya bersama-sama. Cerita dari diri saya Putu Chandri yang berpasangan Mok Gadung dan ada satu lagi lupa namanya dari Bukilot itu bahwa beliau itu dilatih di Ecasadi diawasi oleh Jacopoda. Lagi di sana ada Betara di Puri Saren, yang Betara di Puri Anyar di sana, yang dikenal dengan itu Cokodo Kotek menurut ilmu klan yang tadi ada. Kenapa Cokodo Kotek? Karena dia sangat tegas. Kini atau pirang mata sekarang makanya anak-anak takut Cokodo Kotek padahal beliau itu betul-betul memberikan penekanan, mengaluskan, mengencangkan di sana. Nah latihannya di Ecasadi, diawasi oleh Cokodo, dijamin pada saat itu kan lunas aja. Kan kita mantan kan ada lunas HP dan ada yang penting ada aman. Nah sehingga mereka menari dan melakukannya itu dijamin oleh Puri kehidupan keluarganya berikan ini sehingga disebutlah seperti tadi ada Nigabu Puri, Nigabu Legong Puri. Nah ketika ada upacara feodal itu dibentaskan, ketika ada kunjungan dalam tanda kutip kenegaraan seperti sekarang, itu adalah kebanggaan para raja untuk membawa kesenian-kesenian yang menjadi identitasnya dia. Nah, menurut penjelasan dari Putu Chandri almarhum, itu legong Ubud ini sering dipinjam ke pria untuk berpentas di balik hotel. Jadi nama semacam ini meskipun sebenarnya persaingannya dalam hati untuk minum sangat keras dan positif maksudnya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya apa sama tidak, karena dia mengalami mengambil legong itu beda. Nah, pada waktu yang masih SD dan sudah ikut jadi tukang kantil. Nah, waktu itu ada Cokodo Putra, wakil bupati Purno sekarang, Cokodo Gede, itu semua jadi baris tinggal dalam satu merasa belum mesti baris. Nah, Ibu Turdewo ada oleh pengelilingnya, yang yakin kan ya, baris ketemu oleh dan kita kata aja. Nah, terus penarinya yang tertua
kalau menyebut begini, kalau menyebut lenong itu artinya tari-tari kekebiaran, disebut pengertiannya beda nih. Kalau menyebut keraton, itu baru lenong keraton. Ini ada pengertian yang terminologi yang berbeda penggunaannya. Apa benar? Lenong berarti tari kebiaran tadi. Apa keraton? Lenong keraton. Nah, gamelan pertama yang di milik Puri itu masih ada sekarang di Puri sana. Meskipun barangkali suaranya sudah enak ya. Nah, itu gamelan pertama yang ada itu. Nah terus tapi paling itu udah usah ya. Sarannya seminar begini Pak supaya Enggak, kalau dulu coba. Nanti lagi kita. Oke, berikan dulu. Mungkin langsung Pak Saudara, mungkin bisa kalau ada perspektif yang lain untuk menjawab pertanyaan Pak dan Mas Kasih tadi sebelum masuk nanti ke kuliah dulu. Mungkin yang tambahan sedikit ya untuk Pak Jangkit itu. Tadi sebelum kesini kebetulan dia menerima tamu di Klinik Bagus Pak Dewi Gada Kelikuk. Beliau membawa video dokumenter itu kali tahun 1982 ya. Di sana dia melihat ide Ratu Lingsir di Ubud nikah sedang nikah memanggil atau melasti karena nikah diiringi dengan gamelan yang juga ada ganselnya. Itu kita pakai gamelan ganjil juga nanti kita kamade gitu. Yang dan nikah bapaknya Sudibyo. Ini udah dari lama karena taman mungkin pun karena dari penampung bikin penampung intan grup taman lain tahu di Indonesia datang betul mungkin kan. Nah nikah dia pastikan memiliki Indonesia. Nah dari sana dia melihat di samping juga hubungan Ubud dan Bumi nikah yang pertama dulu kan masih bertahun nih. Tidak coba untuk anda dari kanal nikah. Yang dia lihat dari konteks musik mungkin dari konteks gamelan. Nah, yang pernah dengar mungkin benar atau salah yang tidak tahu ini ada namanya tamu gila durmo, tamu aroma di kini angin-angin itu miring barong gitu. Nah, nikah asal dari kampung nikah dari bumi. Nanti yang tahu informasi dikit kalau tidak salah dulu dari almarhum atau almarhum pedesaan. Nah itu mungkin ada hubungan dari ekspansi itu mungkin dari segi tabung itu mungkin ada pertukaran atau dari ibu belajar ke sana di tapi dulunya kan memang vertikal nih dari berkat keris yang jatuh itu diketahui bahwa itu saudaranya raja. Jadi dengan mudah siap itu di stop. Nah mungkin itu yang nggak tahu juga perlu diteliti juga. Yang terkait tapi ini kan tadi dari Oke. Untuk itu mungkin yang perlu tahu tanggal 28 April ini kita akan pentas Arjel. 28 April ini kita akan pentas Arjel ring Ubud. Nah Nika yang dengan Niki teman Pak Diana juga terus dengan Gede Krishna kita berusaha untuk mempelajari mengembangkan tari Arjel yang dulunya juga ada Arjel Wani gitu. Itu ada Arjel Wani itu mungkin sekarang karena kita punya tapi misalnya kita mantri buduh secara mantri manis ini kan pemerannya cowok gitu. Terus yang lain juga mungkin karena tidak bisa semuanya cowok ini kebanyakan muda-mudian anak ibu yang berusaha dorong untuk pelajari Arjel yang tadi salah satunya yang akan kita buatkan pada hari tari sedunia tanggal 28 April ini Majak Saji Puribun dan ini sebenarnya untuk menyambung ini kita seperti yang dia katakan tadi tidak hanya mempelajari atau berinovasi tapi juga membuat fondasi dengan mempelajari tradisi-tradisi seni pertunjukan ke dalam
kepada generasi-generasi kita sekarang itu sangat penting sebagai fondasi. Nah, dan juga supaya bisa kita tempatkan secara paralel, mungkin tidak dibenturkan. Sebenarnya permasalahan terjadi pada saat tradisi dan yang baru ini kita tumpuk ya. Tradisi sudah punya tempatnya, yang baru juga harus terus berjalan. Nah, ini spirit yang dia dapatkan dari para raja dan penggawa-penggawa di Ubud gitu. Memang saya bersyukur lahir sebagai anak muda Ubud yang diwarisi luar biasa seperti itu. Dan juga yang seperti yang dikatakan Prof. Rahi juga ada genggong, juga ada gong suling lagi, gong suling Ubud yang belin dia di Sumadi berusaha mencari apa namanya nih kan tangga nada saik gong suling Ubud beliannya ngiting 300.000 ya dibanding untuk mencari mungkin sih sebenarnya saik gong suling Ubud di bidang lindungnya gitu ya. Dulu coba gitu kan. Dan itu akan dia pakai nanti mungkin untuk pementasan arjen itu suling itu. Di samping juga ada pementasan barong landung di untuk mengiringi barong landung yang ada di Padang Tegal, tapi sesuatunya ada di kelihatan penarinya yang Pak bilang tadi itu Pak mampu sotir pun kita memang punya tradisi itu yang memang berbeda dengan di daerah-daerah lain juga. Pada saat pantunnya niki ada pada saat itu kan di barong landung niki penari niki waktu berpantun itu memang ada pola-pola kenal khusus yang sangat berbeda dengan di tempat lain gitu. Yang memang sangat tapi masalahnya ini kan setelah kalinya nyampe ini dengan perkembangan pola pantun yang dikembangkan oleh barong landung itu. Dan itu juga sudah kita pernah pentas saya gitu. Tidak hanya di Ubud, di Padang Tegal, di New Kuning juga kita sepakatnya itu karena di sini ada barong landung. Hal lain juga terkait dengan legong mungkin ini sebenarnya hal baru begini. Kira-kira legong di Ubud juga mirip atau sama dengan kegiatan. Nah, dari Pak Guru Ridya ini Pak Prof. yang mengetahui bahwa karakter dari legong itu berbeda. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin kalau bisa kirim comodo ini lagi dengan apa namanya awal yang sudah kita lakukan mungkin untuk bulan bahasa yang berusaha untuk membuat pertunjukan tapi misalnya ini kan untuk bulan bahasa itu menggunakan tabung Semarang Kuningan dan tari Kelegongan. Mungkin sudah kita pentaskan pola-pola atau karakteristik ciri khas tabung yang pakai itu memang ciri khasnya gunung lotring, tapi dengan sentuhan pola pikir atau rasa yang sebagai seniman Ubud. Dan memang di sana mungkin kalau Pak Ana mendengar atau yang lain mendengar pasti mendengar lotring di sana, tapi lotring dengan konteks apa namanya nafas dari seniman Ubud. Nah mungkin itu dia anggap sebagai konstruksi yang sendiri terhadap style pelegongan yang ada di Ubud. Nah mudah-mudahan ke depan mungkin dengan bantuan Pak Prof ini bisa apa namanya membangkitkan kembali apa sih yang bagaimana sih sebenarnya legong itu sebenarnya. Dan ini kalau baik, terima kasih. Itu tadi saya ingat saya legong itu penari waitan cari panasnya Tuan Snell Maderai sedikit itu masih itu. Oke, karena itu penari terakhir yang saya tahu yang iring ini legong gaya katakanlah gaya Ubud. Nanti bisa karena terlebarnya legong itu terus ya. Penting juga Prof kami sekarang. Pak Sudi juga gaya barong landung yang ada yang dulu waktu kecil pasti kita tunggu, terutama yang terkenal adalah membawakan sampai ingkai. Sampai ingkai ada mengkote, bapak kontok tadi namanya dan guru dogo, mampu dogo. Ini yang tiga betul luar biasa. Ini, nah ini sudah pernah kita rekam di masa budaya dulu.
itu digali karena itu luar biasa jadinya kalau bisa kita angkat itu sangat bagus sekali. Ini tambahannya. Anunya lagi terkait dengan ide itu bagaimana keterbukaan, bagaimana transmisi ada saudara Mas, ada yang nanti kita sebut kacang saur. Kacang saur nasi goreng. Yang taruh jadi ini kacang saur nasi goreng kita gitu. Tapi kacang saur bisa dibawa ada. Nasi goreng kacang saur nasi goreng kita. Yang ingat kan ini itu Mungkin mungkin masukkan ke dalam karena kita kalau kan kacang membangun rupiah gitu. Mudah-mudahan gending kacang tahun ini bisa dipakai untuk pertama kali untuk karena saya ingin tahu juga. Jadi gending rupiah pola masa itu. Nah ketika hadir kedua ada baris sepertiga. Dan sebenarnya itu ada seperti emas yang ada. Kali ingat dulu, jangan ingat pesan. Pesan saur nasi goreng. Baik, semakin menarik. Kembali ke kacang saur nasi goreng itu adalah mungkin dalam kupasan yang lebih dalam lagi itu adalah interaksi. Kacang saurnya lokal, nasi gorengnya luar. Jadi interaksi lokal dan interlokal. Mungkin ide Agung tuh sampai tadi jelajah tuh. Saking Raja Bertaro mungkin jelajah di Pertewo tuh. Dan mungkin tambahan lagi satu, mungkin yang terkait dengan tokoh Pak Genjat di Karawitan itu, beliau juga adalah seorang penafsir yang hebat. Karena setelah dipelihara punya Gorontalo, Perang Tegal pun mendobrak punya jasa ini. Kemudian dari Kecak Perang Tegal juga memiliki gaya yang berbeda. Tidak dari Bono, dari Pilihan berbeda. Walaupun Padang Tegal itu pernah berburu ke Bono, berburu ke Padang Tegal, tapi setelah setelah dikuasai, kemudian lewat Pak Bunyat itu dirubah. Utamanya di Padang Tegal itu ketika ngilir itu tidak dipelankan, tapi tetap dengan tempo cepat. Dan omak-omaknya mengambil dari cara kerja di gamelan. Itu yang saya dapat dari kebetulan kakek saya almarhum Ketut Sandi adalah ketua Sekecak di Padang Tegal, yang dimana kita di Padang Tegal pun kita punya penafsir yang hebat. Waktu itu terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Pai adalah daya saing. Nah, beliau adalah Pak Bunyat. Baik, untuk yang di online mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Niki Saking online atas nama Kusuma 88. Sekiranya Tia mau dengar juga tadi hampir mirip juga pertanyaan dan hampir terkait juga. Niki dalam hal perkembangan seni pendidikan di Bali, seperti yang disebutkan bahwasanya seni memiliki keterikatan yang cukup sentral dengan beberapa aspek mulai agama, sastra serta kehidupan bermasyarakat. Sebagai seorang masyarakat yang baru mengawali ataupun masyarakat yang sudah berkecimpung di dunia seni pertunjukan, bagaimana sepatutnya seorang masyarakat bersikap atau etika seseorang dalam menjalankan kesenian tersebut. Nah, niki benten yang kedua dari Odi Gupta. Dalam berkesenian di Bali, membangun fondasi maya ini sangatlah penting tentunya untuk menjaga keseimbangan, kekuatan, keharmonisan suatu karya seni. Apakah ada kaitannya seseorang dalam mempertahankan fondasi seni dengan munculnya sebuah taksu dalam sebuah karya yang diciptakan atau dibawakan oleh seseorang tersebut? Suksma. Baik, kira-kira itu untuk dua narasumber. Pertama, masalah apresiasi dari apresiator dan bagaimana berperilaku di dalam respon itu terkait dengan konteks etika di dalam respon. Kemudian yang kedua adalah masalah taksu dengan hubungannya dalam fondasi maya itu. Mungkin etika yang bisa disampaikan, silakan untuk waktu mulai dari Prof. Yang pertama nih kan bagaimana respon dari audiens, dari apresiator, dan bagaimana si pelaku di dalam mengembangkan nilai seni pertunjukan itu yang memang berasal dari
sebagainya itu yang memang mengangkat berarti. Artinya bagaimana seharusnya mengapresiasi dan bagaimana pelakunya menjalankan dalam koridor itu kan. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Saya kira pertama disampaikan tadi bahwa untuk berkesenian misalnya sudah ada landasan-landasan fondasi-fondasi yang harus diikuti. Ini menyangkut kedalaman. Ya, misalnya kalau kita masih muda itu kalau kamu kan, tapi setelah semakin dewasa, nah dia itu ada apa dia kan, gending. Nah, ini adalah saya sebutkan tadi sebuah karya seni itu mengandung keindahan bentuk dan isi. Jadi bentuknya indah, bagaimana strukturnya, bagaimana lingkungan. Kemudian keindahan isinya itu adalah harus ditentukan ada apa, nilai apa yang dikandung oleh seni itu sendiri. Nah, seperti tadi misalnya ada nilai yang berhubungan dengan keagamaan, itu antara kemanusiaan agama dan sebagainya. Kan? Dalam kita kemudian masih muda-muda barangkali pada dasar itu karena dia sampaikan tadi tidak pernah bersenang itu bersenang itu adalah yoga untuk bersatu dengan dewa karena kan ada proses. Ini perlu kedewasaan dalam proses dan bagaimana etika itu pertama dari diri pelakunya sendiri, pelaku yang bersenang itu kalau dia mampu memberikan contoh tentu apresiasinya akan bagus. Nah, makanya sangat bagus sekali kalau sekarang setelah kan sudah mulai ada diskusi apa ini itu bagus untuk memutarkan pendalaman. Kira-kira ada etika tadi salah satu contoh nih dilangkin gambarnya, kan gitu kan? Nah, kita sudah dilangkin gambarnya itu etika. Masa gambarnya yang sudah diplasmas, sudah sucikan langkin, nah itu salah satu contoh etika. Bagaimana etika menonton? Nah ini sebenarnya ada semua sudah ada etikanya. Nah cuman barangkali sekarang perlu kita disosialisasikan bersama-sama sehingga timbul pemahaman tentang apa itu isi dari seni. Lalu yang kedua apa itu ada hubungan dengan taksu gitu ya? Fondasi Maya. Ya, betul. Karena taksu itu secara garis besar kan satu kekuatan dalam inner power. Itu akan bisa muncul seperti contoh tadi apabila kita misalnya yang berkesenian dilandasi oleh anak Hindu, pertama harus mampu melihat konsep TWCC itu Satya Wisma Tunggaran. Nah setelah itu biasanya setelah kemudian itu kan ada misalnya contoh baru itu kan ada acara waspa, ada beret dan lain sebagainya. Nah itu akan bisa kita lihat itu misalnya kalau penari maksud pusing. Misalnya kalau saya menari membawakan peran tertentu, tapi kalau orang masih melihat itu saya itu diri saya itu ondel. Tapi kalau orang bisa sampai hanyut melihat dan dia sebagai figur atau karakter membawakan, itulah dia. Itu cara singkatnya. Nah untuk taksu itu karena dari awal sudah dilakukan penanaman berupa pancadatu dan di Gunung Lebah misalnya sampai sekarang pura Gunung Lebah dipercaya adalah pura atau desa susunan mampu dengan taksu sehingga kalau ada kesenian baru disebut misalnya pertama munas taksu begitu bersama. Nah oleh karena itulah kalau kita mampu melaksanakan itu dengan baik sesuai dengan landasan yang sudah saya sebutkan tadi dan munas taksu, tapi tidak cukup melaksanakan seperti yang sampai oleh Cokodo Ampuro ya di bawah kawasan Cokodo Kotek sebenarnya itu ingin memasukkan taksu secara teknis hanya itu taksu juga kengkeng caranya begini caranya jadi ada dua hal. Nah, jadi saya kira pendaya simanya itu sangat penting. Nah, kalau misalnya kita sekarang berkesenian tahu ada konsep itu, ayo kita coba kita coba. Nah, sebab sama dengan Sudi, Diana dan lain-lain pernah nggak misalnya ketika mau ngambil sama kena